Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Pertemuan kali ini adalah pertemuan homeschooling yang pertama. Yang pertama kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia serta potensi Indonesia. Ada yang tahu letak dan luas potensi Indonesia? Nah, yang selanjutnya kita akan berfokus pada materi konsep lokasi Indonesia dalam peta. Sebelumnya pengertian peta. Ada yang udah tahu peta itu apa? Belum? Nah, peta itu adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi, baik setengah permukaan bumi atau daerah-daerah tertentu dalam permukaan bumi dalam bidang datar alias buku alias kertas. Bidang datar yang bisa kita lihat atau yang bisa diperkecil dengan skala tertentu. Jadi misalkan kita dipetakan daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah kan luas banget ya, luas banget. Nah, itu bisa dibuat peta dalam bentuk buku, dalam bentuk kertas atau lembaran. Itu diperkecil dengan namanya skala, yang dapat dilihat dari atas dan dilengkapi dengan simbol agar lebih jelas. Nah, di dalam peta itu ada beberapa simbol dan legenda, yang masing-masing simbol itu memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu titik, suatu daerah, atau suatu tempat dengan jelas. Jadi kita jika baca peta seperti ini, kita tahu, oh ini letak daerah ini di sini, ini ada stasiun di sebelah sini, gitu ya. Itu namanya ada simbol dan legenda. Syarat-syarat peta. Syarat-syarat peta yaitu pertama konform. Konform itu bentuk peta yang digambarkan harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya. Istilahnya harus sama dengan keadaan yang sebenarnya, nggak boleh dibedain ya. Terus yang kedua equidistant. Jarak pada peta yang digambarkan dikalikan skala harus sama dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi misalkan dalam keadaan realitanya itu 10 km. Nanti kalau dijadikan peta, di dalam peta jadi berapa senti, itu nanti dihitung dengan rumus, diperkecil dengan skala. Kemudian jika jarak di dalam peta ini misalnya 1 cm dikalikan dengan skala, itu nanti ketemunya 10 km seperti yang sebenarnya. Itu berarti benar, alias equidistant. Jaraknya harus sama dengan keadaan di peta dan keadaan sebenarnya, itu harus sebanding. Terus yang ketiga ekuivalen. Daerah yang digambarkan setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi misalkan peta ini dibuat pada tahun 2020. Nah, 2020 itu di daerah Jawa Tengah bagian kabupaten mana ada pembangunan jalan tol misalkan. Nanti juga di sini ada gambar jalan tol. Itu ya. Jadi peta itu ada tempat-tempat tertentu, semua tempat-tempat yang ada di peta ini sesuai dengan pembangunan atau pembuatan peta pada saat itu, ya. Jadi misalkan ada 2020, tahun ribuan tahun 2020 di sini ada pembangunan jalan tol, nanti juga digambar jalan tolnya di dalam peta, ya. Gitu maksudnya. Itu namanya equivalen. Selanjutnya, fungsi pembuatan peta. Fungsi pembuatan peta ada beberapa, diantaranya menunjukkan posisi atau lokasi. Jadi misalkan kamu mau pergi ke stasiun, oh stasiun itu kalau dilihat di peta letaknya di sini, berarti oh lewatnya lewat sini, gitu jadinya tahu. Terus dua, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk permukaan bumi. Jadi di dalam peta nanti ada beberapa bentuk permukaan bumi, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, terus permukiman, terus pegunungan. Pegunungan biasanya ada di lingkup sekitaran nama gunung. Terus dataran tinggi biasanya berwarna hijau tua. Di bawahnya hijau muda, di bawahnya lagi hijau agak putih, di bawahnya lagi ada kuning alias dataran rendah. Ya. Terus yang ketiga, menyajikan data tentang potensi suatu daerah, misalnya potensi kekeringan, potensi banjir, itu juga dapat dilihat dari peta. Yang keempat, memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi. Seperti yang ekuivalen tadi, untuk mengukur suatu peta melalui dapat diukur luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi. Itu dapat diukur seperti yang dinamakan ekuivalen tadi. Terus tujuan pembuatan peta. Yang pertama adalah membantu suatu pekerjaan. Jadi misalkan
ada konstruksi bangunan terletak pada daerah sini, nanti bisa dilihat dari peta, oh daerah ini tuh lingkungannya ada pertanian atau ada pemukiman, nanti kan bisa dikasih terlebih dahulu sebelum pembangunan, jadi untuk membantu suatu pekerjaan. Untuk analisis data spasial, analisis data spasial itu untuk pembuatan data spasial digital, juga untuk membantu suatu pekerjaan, itu sama jenisnya. Menyimpan informasi, membantu dalam pembuatan desain, komunikasi informasi keuangan. Jenis-jenis peta ada tiga, berdasarkan satu, skalanya, yang kedua isinya, yang ketiga tujuan. Yang berdasarkan bentuk peta. Peta ada tiga, bentuk peta ada tiga, peta datar, peta timbul, peta digital. Peta datar itu seperti atlas, ada yang tahu atlas? Atlas itu datar kan, datar banget. Nah itu atlas. Terus peta timbul itu jika disentuh dengan tangan, kita misalkan tahu oh pegunungan, nah pegunungan itu agak timbul, agak ada tekstur ya, timbul itu tekstur. Peta digital itu adalah peta yang dikerjakan dalam bentuk aplikasi, misalkan peta yang ada di dalam komputer, seperti itu peta digital. Ini peta datar, peta biasa ya toh. Ya. Terus yang ini peta timbul. Nah ini kan ada bentuknya, misalkan pegunungan sini agak tinggi, ada tekstur agak kasar, tinggi halus, itu dataran rendah misalnya ya. Terus yang terakhir peta digital. Nah peta yang dikerjakan dalam aplikasi itu namanya peta digital. Terus selanjutnya, nah ini peta digital dikerjakan oleh aplikasi. Komponen peta itu terdapat judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol peta, koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Nah, judul peta itu biasanya terletak di atas, paling atas. Kalau nggak paling atas, di paling samping gini, nanti bacanya gini petanya, ya kan? Tahu? Skala peta tadi yang untuk mengukur atau memperkecil suatu peta itu dinamakan skala. Orientasi atau penunjuk arah itu mata angin. Utara biasanya terletak di sebelah atas, nanti timur di sebelah kanan, barat di sebelah kiri, selatan di sebelah bawah. Garis koordinat adalah garis-garis yang terletak pada peta. Misalkan di sini ada 6 garis, nanti ada garis kedua, itu namanya garis koordinat, yang dinamakan dengan satuan bujur dan lintang. Jadi pertemuan pada kali ini cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.